Halo, gue Bang Genta. Selamat datang di channel Magenta, Malam Gentayangan. Cerita kali ini datang dari sobat Magenta bernama Vicky. Vicky di mana dia mengalami kejadian mistis dan ingin membagikan pengalaman mistisnya ke sobat Magenta. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin. Gunakan headset Anda. Dare to hear. Let the story begin. Sore itu langit mendung kelabu. Seakan bumi tertiup 1000 awan putih. Hingga mentari tak mampu menembus cahayanya. Gerimis hujan mengiringi pemakaman Darsono yang baru saja meninggal. Warga sangat antusias memberikan bantuan sukarela mengurusi mayat Darsono hingga ke pemakaman. Memang sudah jadi tradisi warga di situ. Jika ada yang meninggal, maka harus segera dimakamkan. Menurut keterangan warga, Darsono meninggal karena bunuh diri. Dia putus asa dengan penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Padahal istri dan anaknya selalu setia mengurusinya. Sore menjelang maghrib, pemakaman pun baru selesai. Dan malamnya diadakan tahlilan seperti biasanya. Warga berbondong-bondong menghadiri acara itu. Maklum, di perkampungan rasa sosialnya masih tinggi. Jadi, tak heran jika rumah Darsono dipenuhi banyak warga. Biasanya, tahlilan dilakukan setiap malam sampai hari ketujuh. Dan kejadian aneh mulai warga rasakan di hari ketujuh. Setiap malam ada saja warga yang cerita melihat penampakan pocong. Entah itu pocong Darsono atau yang lainnya. Tapi yang jelas sebelum Darsono meninggal, memang warga aman-aman saja dan tidak ada masalah. Sebagai seorang ketua RT, Supriyadi sering mendengar keluhan warga tentang penampakan hantu pocong gentayangan itu. Supriyadi yang belum pernah melihat pocong merasa tak percaya dengan semua itu. Suatu malam, Supriyadi berjalan seorang diri. Rumah warga yang saling berjauhan membuat Supriyadi harus melewati ke tempat sepi. Entah dari mana asalnya hantu pocong itu tiba-tiba jatuh tepat di hadapan Supriyadi dan hampir mengenai kepalanya. Supriyadi lari kocar-kacir tanpa melihat jalan yang dia lalui. Plus Supriyadi jatuh terperosok di pematang sawah. Begitu dia bangun, tepat di hadapannya nampak sosok pocong bermuka rusak penuh belatung sedang tersenyum kepadanya. Supriyadi pun bangun dan lari terbirit-birit tunggang langgang. Tiba di dekat pohon rambutan yang besar, dia melihat pocong itu lagi sedang berayunan di dahan pohon itu. Supriyadi sangat ketakutan sekali. Supriyadi teriak minta tolong. Tolong, 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 teriaknya. Pak, bapak bangun pak, bangun. Istrinya membangunkan Supriyadi. Astagfirullahaladzim. Sambil mengelus dada. Rupanya aku sedang bermimpi ya bu, ucap Supriyadi kepada istrinya yang dipenuhi keringat bercucuran. Mimpi apa sih bu? Kok kayak tegang begitu?
Tanya istrinya. Mimpi dikejar pocong, Bu. Bapak takut banget, jawab Supriyadi. Ih, kok mimpi gituan sih? Udah ah, jangan cerita, ibu jadi merinding, kata istrinya ketakutan. Blak! Jendela kamar Supriyadi tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, disusul dengan tiupan angin malam yang menggoyangkan gorden di balik jendela yang terbuka. Kok jendelanya terbuka ya, Pak? Perasaan tadi sudah dikunci. Istri Supriyadi bertanya aneh. Nggak tahu, Bu. Lupa belum dikunci kali, Bu, jawab Supriyadi. Perlahan Supriyadi pun bangun dan berjalan menuju jendela untuk menutup kembali. Belum juga tangannya meraih jendela, tiba-tiba terlihat sosok pocong berdiri berkarangan rumahnya. Ada pocong beneran, Bu, teriak Supriyadi sambil melangkah mundur dan menuju ke pekarangan rumahnya. Mana, Pak? Mana? Tanya istrinya kaget. Di depan jendela, Bu, jawab Supriyadi. Supriyadi dan istrinya saling berpelukan karena ketakutan yang sangat luar biasa. Namun, tiba-tiba pintu jendela menutup kembali dengan sendirinya. Brak! Dan muncullah sebuah suara. Ya, suara seorang lelaki yang serak dan parau terdengar jelas oleh Supriyadi dan istrinya. Pak, tolong saya, Pak. Sebenarnya saya mati bukan bunuh diri, Pak. Pak, melainkan karena dibunuh istri saya. Dia sudah gak mau lagi ngurus saya yang sakit-sakitan. Tolong, Pak, selidiki sama pihak berwajib agar saya mati dengan tenang. Begitulah yang Supriyadi dan istrinya dengar saat itu. Keesokan harinya, Supriyadi melapor ke pihak kepolisian. Dia meminta agar jasad Darsono diotopsi dan minta agar keluarga Darsono diperiksa. Akhirnya terbongkar juga bahwa istri Darsono lah yang telah membunuh Darsono. Alasan dia membunuhnya karena capek ngurus Darsono yang penyakitan. Dan dia mau menikah lagi dengan pria selingkuhannya. Bahkan pembunuhannya juga melibatkan pria selingkuhannya. Mendengar kenyataan seperti itu, kedua anak Darsono sangat terpukul sekali. Mereka tak percaya ibunya setega itu. Akhirnya, istri dan selingkuhannya dipenjarakan dan menjalani proses hukuman yang setimpal. Dan sejak saat itu, pocong Darsono tidak pernah menampakkan wujudnya lagi. Terima kasih sudah mendengarkan sampai detik ini. Bagi Sobat Magenta yang ingin membagikan atau sharing ceritanya, dapat mengirimkan ceritanya ke email kami magentachannel479@gmail.com atau DM ke Instagram kami Magenta Malam Gentayangan. Like jika suka, subscribe ke channel Magenta, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.